Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk menyampaikan sebuah program beasiswanya untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah lebih tinggi. Dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu dengan Sutomo, seorang siswa Stovia. Baik, terima kasih semuanya. Permisi Pak Wahidin, perkenalkan Pak, nama saya Sutomo. Saya sangat mengagumi kepedulian Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Ya, kita semua memang harus memperhatikan nasib kehidupan bangsa kita, terutama dalam hal pendidikan. Tapi selama Belanda berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan pendidikan bangsa. Mungkin begitu, tapi di negeri-negeri lain sudah banyak pemuda yang mendirikan perkumpulan-perkumpulan yang bergerak sendiri dalam memperhatikan nasib bangsa tanpa terpengaruh pemerintahan setempat. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Stovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu dari teman-temannya itu adalah Gunawan Mangunkusumo dan Sunarji. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Jadi apa maksud Anda mengumpulkan kami di sini? Sabar dulu Saudara Gunawan. Jadi kita semua tahu akan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, gara-gara Belanda semua orang melupakan budaya kita sendiri. Dan banyak pemuda pandai yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena masalah ekonomi. Oleh karena masalah-masalah itulah saya mengumpulkan kalian semua di sini. Saya mempunyai rencana untuk mendirikan suatu organisasi. Organisasi seperti apa? Kita akan membentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Aku setuju dengan ide Bapak ini, tetapi apakah mungkin pemerintah Belanda setuju? Dan telah didirikanlah organisasi modern pertama di Indonesia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres pertama mereka pada tanggal 3 sampai 8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang cukup lama, akhirnya kita mencapai sebuah mufakat. Mulai hari ini, organisasi ini akan dipimpin oleh Ratirto Kusumo. Baik, selamat pagi semuanya. Organisasi kita sudah berkembang pesat sejak pertama kali didirikan. Saya tahu banyak yang ingin menyampaikan pendapat untuk memajukan organisasi ini. Saya akan memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pendapat kalian masing-masing. Saya ingin organisasi kita ini menjadi sebuah politik nantinya bermanfaat untuk mengangkat rakyat secara umum, tidak terbatas hanya pada kaum bangsawan saja. Pendapat yang bagus. Baiklah, mari kita adakan pemilihan suara. Yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan ajukan tangan.
Yang tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan langsung angkat tangan. Baiklah, karena mayoritas tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, kami tolak. Sudah saya duga organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Baiklah, saya akan keluar dari organisasi ini. Setelah lama berdiri, Budi Utomo mulai mengalami kemunduran yang disebabkan oleh munculnya organisasi-organisasi baru seperti Sarekat Islam dan Indis Partai. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudara, aku ingin menyampaikan ketidakpuasanku terhadap organisasi ini. Seiring perjalannya waktu, asas kebangsaan Jawa yang kita miliki ini sudah tidak sejalan lagi dengan asas kebangsaan yang harus bersifat nasionalisme. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan memutuskan diri dari organisasi ini. Apa? Kami tidak bisa melakukan ini. Organisasi ini tidak akan ada tanpa engkau. Maafkan aku, tapi ini yang terbaik untukku dan untuk organisasi ini. Pada tahun 1920, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak akan hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura, tetapi seluruh Indonesia. Pagi semua. Selamat pagi. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita Kongres Pemuda 2? Sudah, katanya beberapa organisasi pergerakan nasional akan berkumpul di Jakarta untuk membahas permasalahan persatuan negeri ini. Betul, apakah kau memikirkan untuk bergabung? Saya memikirkannya, tapi untuk sekarang aku ingin melakukan beberapa perubahan kepada organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian ingat pendapat kakakku, Cipto, saat kongres pertama? Yang membuat dia keluar? Ya, aku ingin mewujudkannya. Mulai sekarang, Budi Utomo tidak akan hanya mementingkan Jawa dan Madura, tetapi kepentingan seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo! Hidup! Hidup Budi Utomo! Hidup! Hidup Budi Utomo! Hidup!